Inilah video detik-detik sebuah kendaraan lapis baja buatan Inggris terhantam oleh ranjau dan meledak. Berapa saat terdengar kendaraan lapis baja buatan Inggris tersebut terdengar seperti menabrak jalan-jalan proyek abal-abal di desa kalian, namun ternyata kendaraan lapis baja ini menghantam ranjau yang membuat seluruh personel tentara di dalamnya harus turun dan membuat formasi bertahan karena mereka sedang dalam posisi bertempur dan mereka juga sedang dihujani peluru. Ini merupakan posisi yang amat sulit meskipun rantur mereka kuat, namun di tengahi posisi yang berada di kill zone. Apabila diledakkan dengan rudal anti-tank, tentu akan lain ceritanya. Menurut Intel Mossad, admin personel ini sedang menaiki Mastiff, kendaraan patroli berpenggerak 6 roda 6, lapis baja berat buatan Inggris yang ternyata bajanya juga bukan baja cap kaleng gonguan. Militer Rusia mengklaim berhasil melibas kendaraan lapis baja Ukraina di Pasok, Inggris. Rekaman penampakan Husky yang telah hancur ramai beredar di Telegram pada Sabtu, 1 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan militer Rusia menghancurkan kendaraan lapis baja Husky Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kherson. Kerusakan direkam langsung prajurit Ukraina. Diketahui sebelumnya Inggris telah mentransfer beberapa jenis kendaraan lapis baja ke Ukraina. Misalnya saja Husky. Dengan bantuan Inggris, formasi Ukraina diharapkan akan dapat memulihkan sebagian kerugian baru-baru ini dan sampai batas tertentu meningkatkan kemampuan mereka. Namun secara umum, prospek bantuan semacam itu jelas mobil lapis baja tidak akan memiliki dampak nyata pada peristiwa saat ini dan kemudian menambah daftar kerugian. Rusia ancam serang konvoi pengiriman senjata barat untuk Ukraina sebut sebagai target militer sah. Pemerintah Rusia memberi peringatan keras kepada Amerika Serikat tentang konsekuensi pengiriman senjata ke Ukraina. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov di Moskow Sabtu 12 Maret menekankan konvoi senjata asing yang masuk ke Ukraina adalah target militer yang sah dan akan diserang militer Rusia. Kami memperingatkan AS memompa Ukraina dengan senjata dari sejumlah negara yang diatur oleh mereka. Bukan hanya langkah berbahaya, tetapi membuat konvoi senjata itu menjadi target yang sah, kata Ryabkov seperti dikutip RIA Novosti. Kami memperingatkan konsekuensi dari pengiriman senjata yang tidak bijaksana ke Ukraina dari jenis senjata seperti sistem pertahanan udara portable. Tambah Ryabkov, pemerintah Biden di bawah tekanan untuk menambah isi gudang senjata Ukraina dalam konfliknya dengan Rusia, bekerja dengan sekutu Eropa untuk mempercepat penyediaan dan pengiriman sistem pertahanan udara yang lebih canggih serta persenjataan lainnya ke zona perang di Ukraina. Ini diungkap para pejabat AS Jumat 11 Maret seperti dilaporkan Washington Post Sabtu 12 Maret. Saat ini dilaporkan Slovakia, Polandia, dan Rumania memberi indikasi kesediaan untuk mengirimkan bantuan militer kepada Ukraina, terutama dari senjata-senjata buatan Soviet dan Rusia. Slovakia juga memiliki sistem rudal permukaan ke udara S-300 yang digunakan untuk menembak jatuh pesawat musuh dan akrab bagi tentara Ukraina. Juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan kepada wartawan, AS berkomitmen mempersenjatai pemerintah di Kiev dengan jenis kemampuan yang kami tahu dibutuhkan dan digunakan dengan sangat baik oleh Ukraina. Kirby menolak untuk perinci jenis senjata apa yang masuk gelombang pengiriman berikutnya ke Ukraina. Pada pertemuan Dewan Keamanan Rusia Jumat 11 Maret, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu berbicara tentang potensi penyitaan senjata anti-tank Javelin dan Stinger buatan Barat di masa depan. Dia juga mengatakan akan menyerahkan senjata-senjata tersebut kepada pasukannya didukung Rusia di wilayah Donbas yang memisahkan diri di Ukraina Timur. Perang Rusia-Ukraina belum kunjung usai. Ambisi Rusia untuk merebut wilayah Ukraina cukup kuat. Hingga kini ada beberapa kota yang berhasil dikuasai Rusia. Masih belum ada tanda perang akan berakhir. Hal ini tidak menutup kemungkinan Rusia akan merebut lebih banyak lagi kota di Ukraina. Berikut beberapa kota di Ukraina yang sudah dikuasai Rusia. Severodonetsk. Severodonetsk adalah kota di bagian timur Ukraina yang 80% wilayahnya sudah dikuasai Rusia. Penguasaan wilayah ini terjadi pada pertengahan tahun 2022. Perebutan Severodonetsk berlangsung sengit hingga menghancurkan ketiga jembatan penghubung ke kota ini. Evakuasi penduduk pun dilakukan. Sebelum perang, ada sekitar 100.000 penduduk yang tinggal di wilayah itu. Kini hanya tersisa 12.000 orang saja. Sebanyak 500 warga sipil lainnya berlindung di pabrik kimia azot. Koridor kemanusiaan dibuka untuk mengevakuasi warga sipil di pabrik azot. Lysychansk, Luhansk. Ukraina mundur dari wilayah Lysychansk, kota besar yang dikuasai Kiev di bagian timur Luhansk pada Juli 2022. Wilayah timur negara Ukraina memang menjadi sasaran perebutan wilayah oleh Rusia.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan ada risiko seluruh wilayah Luhansk diduduki oleh pasukan Rusia. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu melaporkan pada Vladimir Putin bahwa Lysychansk dan permukiman di sekitarnya sudah dibawa ke kendali Rusia. Kherson. Pada bulan Maret 2022, Rusia mengklaim telah menguasai kota penting dan strategis Kherson di bagian selatan Ukraina. Ambil alih itu dilakukan saat invasi Moskow ke Ukraina memasuki hari ke-7. Divisi Angkatan Bersenjata Rusia telah mengambil kendali penuh dan menguasai pusat regional Kherson. Namun wali kota Kherson Igor Nikolaev masih menyatakan kota tersebut masih bagian dari Ukraina. Zaporizhia berada di bawah kuasa Rusia sejak Maret 2022 hingga Oktober. Zaporizhia adalah kota pembangkit nuklir terbesar di Eropa yang memiliki 6 reaktor. Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, Rafael Mariano Grossi, berupaya membangun zona keselamatan dan keamanan di sekitar wilayah itu. Putin telah mengeluarkan dekret untuk mengalihkan pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia milik Ukraina ke dalam kontrol dan pengawasan Rusia. Ukraina merespons hal tersebut sebagai upaya ilegal serta mengatakan keputusan Presiden Rusia itu batal demi hukum. Kuasa Rusia di seluruh Luhansk usai rebut kota terakhir dari Ukraina. Menteri Pertahanan Menhan Rusia Sergei Shoigu menyebutkan bahwa pihaknya telah menguasai sepenuhnya wilayah Luhansk di Ukraina bagian timur. Hal ini terjadi usai Rusia berhasil merebut kota besar terakhir, Lysychansk. Sergei Shoigu diketahui melaporkan hal tersebut kepada Presiden Vladimir Putin pada Minggu 3 Juli waktu setempat. Dilansir Reuters, Senin 4 Juli. Jika klaim Rusia ini dikonfirmasi, maka akan menandai tonggak pencapaian signifikan bagi Moskow memasuki hari ke-130 perang di Ukraina, yang disebut sebagai operasi militer khusus oleh Kremlin. Menterian Pertahanan Rusia dalam pernyataan terbaru pada Minggu 3 Juli waktu setempat menyebut Shoigu telah memberitahukan Putin soal pembebasan Luhansk usai berhasil dikuasainya kota Lysychansk yang sebelumnya menjadi pusat tambang batu bara. Seperti yang dilaporkan Jenderal Militer Sergei Shoigu setelah operasi militer yang sukses, Angkatan Bersenjata Rusia bersama dengan unit-unit dari milisi rakyat Republik Rakyat Luhansk mendapatkan kendali penuh atas kota Lysychansk. Demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia.